wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helia, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, melaksanakan praktik pembelajaran secara daring di SD Negeri 5 Dimoro. Saya melaksanakan pembelajaran di kelas 6 SD Negeri 5 Dimoro dalam tema 1. Selamatkan makhluk hidup, subtema 1. Tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Katanya kemarin Mbak Aska sakit, sudah sembuh ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dahulu. Yuk, disiapkan. Mbak Zul, siapkan kelasnya untuk berdoa. Yuk, kita biar bisa mulai pelajaran hari ini. Silakan Mbak Zul, siapkan kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Hari ini belum hadir semua ya, masih ada yang belum bisa masuk ini. Mas Ilham, Kevin belum bisa masuk, tapi banyak yang sudah bisa masuk ya, alhamdulillah. Semoga nanti lain kali bisa lengkap kelasnya kalau ikut Zoom. Oke. Biar kita semangat, kita mulai dulu hari ini dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Proklamasi berkorban untukmu. Pancasila dasar merupakan pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Yuk kita lanjutkan dengan salam Abita. Salam Abita. Salam Abita. A T B I T Abita bangga Indonesia. Yes. Yes. Nah, yang semangat yes, say yes gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar
tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah selesai belajar, kalian mampu menentukan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Selain itu nanti, kalian juga bisa menggali ide pokok dari teks laporan hasil pengamatan. Secara keseluruhan nanti ada 10 tujuan yang semoga bisa dicapai kalian pada hari ini. Masih ingat nggak? Tumbuhan dapat berkembang biak dengan 2 cara. Secara generatif. Vegetatif. Vegetatif. Nah, masih ingat? Alhamdulillah. Nah, kalau perkembangbiakan generatif itu yang bagaimana? Perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan. Iya, mulai proses perkawinan. Nah, di situ nanti diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Iya. Setelah itu nanti terjadi yang namanya pembuahan. Sehingga nanti pada akhirnya kalau perkembangan generatif akan menghasilkan apa nanti? Nening jeruk. Buah itu dia akan menghasilkan biji. Nah, dari biji itu nanti akan ditanam sehingga tanaman bisa makin banyak. Kalau sudah belajar perkembangbiakan generatif kemarin kita, hari ini nanti kita coba cari tahu bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Siap-siap ya. Bagaimanakah cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan? Ini nanti yang akan kita cari tahu. Dilihat dulu. Saya punya beberapa gambar. Ini gambar apa saja? Ayo dilihat, diperhatikan. Ini gambar apa? Pohon bambu. Iya. Ini kelihatan nggak yang ini? Bu. Kelihatan, Bu. Ini apa? Ini rumput. Kalau yang ini, yang gede ini mesti kelihatan. Yang ditanam ibumu itu di sawah itu. Ini apa ini? Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah. Yang pojokan ini, yang warnanya orange? Wortel. Yang ini. Ketela. Kalau yang ini? Singkong. Oh, singkong sama ketela ya sama. Jahe. Jahe. Saya punya gambar lagi. Ini tanaman apa? Pohon pisang. Pohon pisang, gimana dia bisa jadi tambah banyak cara berkembang biaknya? Tunas. Iya. Membuat pisang. Kalau bawang merah, gimana nih cara nanamnya, biaknya gimana? Umbi lapis. Dia ditanam bawangnya. Ini ada wortel. Kalau wortel ngerti nggak? Gimana dia bisa makin banyak tanaman wortel itu nanamnya? Ada yang tahu nggak? Belum? Belum. Ini kalau nanas gimana? Dia bisa berkembang biak? Dia berkembang biak pakai apa? Ininya. Tuh.
Tunasnya juga. Iya. Nah, lihat dulu ya. Ini tanaman-tanaman ini mereka nanamnya pakai biji atau enggak? Pakai. Nanam berambang nganggo biji? Enggak. Enggak. Enggak toh. Lah, yang ditanam kan yuk berambangnya itu sendiri toh. Nah, kalau vegetatif itu seperti itu. Dia nanamnya itu dengan menggunakan bagian dari tanamannya itu sendiri. Ya kan? Dari badannya tanaman itu sendiri, bagian tubuh dari tanaman itu sendiri. Kira-kira dari sini nih, kalian udah tahu belum? Perkembangbiakan vegetatif tuh yang bagaimana? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak perkembangbiakan vegetatif itu apa? Perkembangbiakan vegetatif. Kalau generatif tadi kan perkembangbiakan melalui perkawinan. Kalau vegetatif berarti perkembangbiakan tanaman. Perkembangbiakan tanpa perkawinan. Tanpa perkawinan. Iya, ayo coba kita cari tahu. Nah, coba dilihat. Perkembangbiakan vegetatif, yaitu kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Iya, yuk dibaca coba. Perkembangbiakan vegetatif yaitu cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan dan makhluk hidup tumbuhan baru berasal dari induknya. Iya, jadi diingat-ingat ya. Kalau perkembangbiakan vegetatif itu cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan dan makhluk hidup tumbuhan baru itu nanti berasal dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif ada 2 macam. Yang pertama apa? Perkembangbiakan vegetatif alami. Kelihatan bukan tulisannya? Yang kedua, perkembangan vegetatif buatan. Iya, kalau perkembangbiakan vegetatif alami itu yang bagaimana? Yaitu proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Tanpa bantuan manusia. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan yang bagaimana? Proses perkembangbiakan secara vegetatif dengan bantuan manusia. Iya. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif alami ada apa saja? Yang pertama ada akar tinggal. Yang kedua umbi akar. Yang ketiga umbi batang. Yang keempat umbi lapis. Yang kelima geragi. Ada tunas. Nah, yang terakhir ada apa? Tunas adventif. Iya, tepat sekali. Coba kalau yang lain, coba kalau perkembangbiakan vegetatif buatan itu yang bagaimana aja, yo? Yang pertama ada mencangkok. Dua menempel atau okulasi. Yang ketiga ada apa? Iya. Ada yang terakhir ada merunduk. Nah, ini contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Mencangkok ya, gambarnya tuh seperti itu. Jadi tanamannya nanti dikelupas dulu, dikasih tanah, dibiarin biar muncul akarnya. Kemudian ada stek. Stek itu biasanya pada tanaman apa tuh? Kelihatan nggak tanaman apa? Singkong. Singkong, iya. Jadi potong-potong batangnya, ditanam langsung itu. Namanya stek gitu ya. Nanti yang ketiga ada menempel atau okulasi. Nah, ada menyambung juga. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Kalau menyambung itu nanti
Yang atas sama yang bawah dia nanti tanamannya beda jenisnya seperti itu. Kalau misalkan tanaman bunga mawar ya, yang atas tuh nanti warnanya merah, yang bawah warnanya putih seperti itu. Yang ini kalau menyambung. Nah, lanjut ya. Depan sekolahan masih ingat nggak ada apa? Tanaman apa di depan sekolahan? Pohon mangga. Pohon mangga. Udah mau berbuah loh pohon mangganya di depan sekolahan. Tapi sayang ya kita belum bisa masuk sekolah, nggak bisa petik mangga. Nah, kalau tanaman mangga, yuk gimana cara perkembangbiakannya? Tanaman mangga cara berkembangbiaknya bagaimana? Tanaman Vegetatif dan generatif. Oh iya, secara vegetatif dan generatif. Kalau secara generatif kan pakai biji. Kalau vegetatif pakai apa? Biasanya tanamannya Kok Iya, dicangkok. Nanti kalau itu kan, jadi tanaman mangga dicangkok nanti bisa kalian tanam biar makin banyak pohonnya. Kemudian, nah, lihat dulu gambarnya. Di lembar kerja kalian juga udah ada. Ini yang pertama gambar apa? strawberry. Strawberry. Kemudian ini? Bawang merah. Iya. Bawang merah tadi perkembangbiakannya pakai apa? Umbi lapis. Iya. Masuknya vegetatif alami ya. Kalau yang ini? Tanaman apa? Kunyit. Kunyit. Yang bawah tanaman apa? Singkong. Nah, saya punya gambar lagi. Ini gambar apa ini? Cocor bebek. Mbak Davina, ini gambar apa Mbak Davina? Bebek. Yang merah ini gambar apa? Cocor bebek. Sampingnya cocor bebek tanaman apa? Oh iya, yang ini? Nggak mau. Yang hijau panjang ini tanaman apa? Ayo, suaranya semua. Bambu. Iya, yang terakhir ini? Wortel. Wortel. Saya ada tanaman lagi. Yang sebelah ini. Ini tanaman apa? Pisang. Nah, ini? Kentang. Kentang. Nah, pada lembar kerja kalian, nah udah dibagiin ya lembar kerja kalian ya, udah dikirimin ke grup ya. Udah. Nah, diperhatikan yang ada lembar kerjanya. Tanaman-tanaman yang diamati. Nah, diamati tanaman-tanamannya tadi. Kemudian kalian menulis pengamatannya, hasil pengamatanmu tadi pada tabel lembar kerja peserta didik yang sudah saya kirimkan. Nanti di print out kan sudah, kemudian nanti dituliskan hasilnya pada tabel. Nah, ini tabelnya. Yang tadi ditulis ya nomor 1, tadi tanamannya apa? Stroberi. Nah, kemudian cara berkembang biaknya secara vegetatif atau generatif. Kemudian nanti kasih keterangan caranya dengan apa? Tadi ya. Oke, paham Batan? Yang kedua nanti kalian tulislah 3 manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Kan udah tahu cara-caranya. Cara-caranya udah tahu. Nah, terus nanti kalian coba cari tahu bagaimana manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif tersebut ya. Nah, dan terakhir nanti kalian di rumah, ini tugas ya, tanam 1 tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara vegetatif. Ya, salah satu tanam lah. Kemudian nanti kalian foto. Setelah itu sudah ditanam ya, sudah nanam tanaman itu. Kemudian foto nanti dikirimkan fotonya ke grup
kelas ya, seperti biasa. Nanti kamu setelah pembelajaran ini selesai, kamu nanam tanaman secara vegetatif. Nah, difoto hasilnya, dikirimkan. Oke, paham betul? Paham. Iya, yang lainnya paham? Enggak ada suara. Lanjut ya. Ini gambar tanaman apa? Ayo. Kelihatan? Tanaman apa? Kelihatan. Oh, tanaman apa ya? Jagung. Jagung. Nah, jagung nanamnya pakai apa? Biji. Biji. Kalau begitu dia secara generatif atau vegetatif? Kalau pakai biji. Generatif. Iya kan? Pakai biji kan? Yuk, suaranya di mana yuk? Lanjut ya. Nah, kita lihat dulu. Saya punya sebuah teks. Teksnya berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Yuk, salah satu baca ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Iya, baca ya salah satu. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, kita dari teks ini bisa mencari ide pokok dari teksnya. Kira-kira ada yang tahu nggak setelah teksnya dibaca Mbak Zul tadi? Coba diamati dan analisa. Ide pokoknya apa dari teks tersebut? Ada yang tahu nggak? Salah satu. Yuk, dijawab salah satu. Teksnya ini ide pokoknya apa? Jawab, Mbak. Jagung merupakan makanan pokok Madura. Jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Iya. Oh, iya. Bagus ya semuanya ya. Terus, jadi coba perhatikan. Gimana toh kita mau bisa mencari ide pokok? Nah, ide pokok adalah inti yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Seperti yang tadi ya. Ada paragraf itu, jadi nanti ide pokok itu intinya untuk mengembangkan sebuah paragraf. Nah, untuk menentukan ide pokok harus mengetahui dahulu letak kalimat utamanya. Nah, cari tahu dulu. Nah, berarti sebelum kita menentukan ide pokok, nah kalian harus tahu kalimat utamanya. Nah, kenapa? Karena di dalam kalimat utama itu mengandung ide pokoknya. Oke. Mas Ilham mau tanya apa? Mengacungkan tangan? Jadi tanya. Raise hand tadi saya lihat. Nah, terus ini. Coba paragrafnya saya lanjutkan. Kamu cari dulu kalimat utamanya, kemudian tentukan ide pokoknya. Yuk, yang ini seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang terbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Yuk, siapa yang tahu yuk? Ide pokoknya apa? Petani jagung? Ayo. Petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Jadi pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Jagung. Ya, tepat sekali nggih, ngoten nggih. Nah, caranya begitu ya. Udah tahu kalimat utamanya itu, terus ditentukan ide pokoknya. Nah.
di sini saya pada lembar kerja kalian yang kedua yang sudah saya kirimkan lewat WA teksnya ya, dan di print out, kalian baca. Ini nanti yang pertama kalian baca dulu teks perkembangbiakan kacang kedelai pada lembar kerja peserta didik kalian dengan teliti. Kemudian kalian tuliskan ide pokok dari setiap paragraf pada diagram di bawahnya. Nanti di situ ada diagramnya kan? Nanti kalian tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian kalian buat kesimpulannya. Dibaca benar-benar. Ada berapa paragraf teksnya yang saya kasih? Ada yang udah dibuka? Ada berapa paragraf? 1, 2. Ada berapa paragraf Mbak Davina? Mas Ilham? Ada 1, 2, 3 pada lembar kerjamu itu loh. Dibuka enggak? Mbak Aska, dibuka enggak lembar kerjanya? Ada berapa? Ada 4. 4. Iya kan? Dibuka lembar kerjanya. Ada berapa paragraf pada lembar kerja yang saya bagikan? Ada? 4. 4. Nah, setiap paragrafnya nanti kalian tuliskan ide pokoknya apa. Paragraf 1 masukkan dalam diagram. Kemudian paragraf 2 masukkan dalam diagram juga. Paragraf 3, paragraf 4. Kemudian kalian nanti menulis, kalau sudah ditulis semuanya ide pokoknya, kemudian kalian simpulkan dari teks perkembangbiakan kacang kedelai yang telah dibaca, kalian simpulkan, ditulis pada kolom di bawahnya. Nah, coba kita cari tahu. Nanti terus ditulis pada lembar kerja. Ini yang paragraf pertama, dibaca dong. Saya bacain, yuk dibaca yang paragraf pertama. Kelihatan? Ada yang baca? Yuk dibaca. Kacang kedelai merupakan salah satu dari sekian contoh tanaman polong-polongan yang mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Nutrisi yang paling besar dalam kacang kedelai adalah protein. Oleh karenanya kacang kedelai dapat digunakan sebagai bahan pengganti daging atau telur. Selain protein, kandungan nutrisi lainnya yang tidak kalah penting adalah zat besi, asam lemak, omega 3, fosfor, molybdenum, isoflavos, genistein, daidzen, serta fitostrogen. Nah, yuk ini ide pokoknya apa? Ayo, salah satu. Ide pokoknya apa? Kacang kedelai merupakan salah satu dari sekian contoh tanaman polong-polongan. Iya, tepat sekali. Sampai situ ya. Kacang kedelai merupakan satu dari tanaman polong-polongan. Punya banyak nutrisi. Nah, kalau yang paragraf keduanya, ayo coba kita lihat. Nanti setelah itu ditulis di lembar kerjamu ya. Yang paragraf kedua. Dibaca dulu yuk. Sing banter. Ya Dav, dibaca Dav. Supaya kebutuhan masyarakat terdapat kacang kedelai tercukupi, maka perlu dilakukan kebijakan kacang kedelai cukup mudah biakannya dengan menanam biji kacang kedelai. Selang beberapa hari. Selang
dari faktor tanaman akan muncul ke permukaan tanah. Setelah berusia 2,5 sampai 3 bulan, kacang kedelai bentuk polong pada mulanya berupa sekutum bunga. Nah, yuk siapa yang tahu ini ide pokoknya apa? Masyarakat. Nah, coba Mbak Zul, ide pokoknya apa Mbak Zul? Masyarakat Ya? Masyarakat kacang kedelai. Iya, ada. Dicari ya nanti ya, dituliskan pada lembar kerjamu. Terus lanjut aja, nanti di lembar kerjamu sudah ada. Dilengkapin ya nanti di sini ya. Jangan lupa. Nanti kalau udah selesai mengerjakan lembar kerjanya, difoto, dikirimkan saya. Oke. Foto ke grup. Udah selesai, kalau udah selesai mengerjakan, foto ke grup. Dari awal sampai akhir tadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif tadi apa aja contohnya? Pakai umbi? Bawang. Ubi lapis. Selain itu tadi kita juga mencari apa? Ide pokok. Iya. Nanti pekerjaannya kalian kalau udah selesai dikerjakan lembar kerja, dikirimkan ya. Kemudian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik. Senang nggak hari ini ketemu lewat Zoom bersama saya? Bisa ketemu. Iya. Besok kita pembelajarannya adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Disiapkan diri kalian buat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan evaluasinya untuk hari ini seperti biasa saya kirimkan lewat Google Form ya. Nanti kalian ngisi, saya kirimkan lewat WA group. Nanti kalian ngisi Google Form-nya di situ, evaluasinya tinggal milih jawab soalnya. Begitu nggak? Paham, betul? Paham. Dikerjakan sebelum jam 12 nanti dikerjakan, udah selesai dikirimkan ya. Ya. Terus, nah sebelum saya lupa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran seperti biasa, saya selalu mengingatkan kalian, nah, kita kan masih dalam kondisi pandemi, zona merah apalagi. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Apa saja itu? Memakai masker, menjaga jarak. Mencuci tangan, Iya, ada 3 ya, memakai masker, mencuci jarak, tangan, menjaga jarak. Iya, sekali. Diingat-ingat itu ya, biar kita tetap sehat selalu, biar enggak kena virus ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, nah kita tadi di awal kan berdoa buat membuka pelajaran, di akhir juga ditutup dengan doa. Yuk dipimpin berdoa. Ayo silakan Mbak Zul.
Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana Insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus sholihati watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabar. Amin. Terima kasih ya untuk perhatiannya dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa ya, tetap semangat belajarnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.